semuanya, balik lagi bareng kita, Sanita, Sabria dan Anita di podcast Sehat Itu Asik. Tempatnya kita ngebahas hal-hal seru dan keren seputar dunia sekolah dan gaya hidup yang sehat. Kalian sadar gak sih guys, kalau sebenarnya sekolah itu bukan cuma tempat kita untuk belajar mata pelajaran doang loh, tapi juga tempatnya kita untuk menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu program dari pemerintah yang sangat menarik dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, yaitu program GSS atau Gerakan Sekolah Sehat. Nah, Gerakan Sekolah Sehat ini tuh lagi gencar banget loh diterapin di berbagai sekolah di Indonesia. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih Gerakan Sekolah Sehat itu apa? Yuk kita bahas bareng-bareng seputar ini, bareng bintang tamu kita hari ini. Hai. Kalian siapa aja sih yang berperan dalam program GSS ini? Menurut aku, jadi nggak cuma kepala sekolah dan guru doang, tapi semua pihak itu berperan di sini, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pendidikan, khususnya semua orang tua sampai siswa itu sendiri. Mereka punya perannya masing-masing. Jadi GSS itu melibatkan semua kalangan ya? Iya. Jangan mau guru, mau muridnya, terutama siswanya juga yang harus juga ikut juga. Terus aku mau nanya gimana sih penerapan program GSS ini dilakukan gimana aja? Kayak misalnya di sekolah itu kayak di lingkungan kelas, terus masjid, UKS, kayak di lapangan juga. Nah, tapi bukan hanya di sekolah juga, di sekitar rumah juga kita bisa melakukan kegiatan GSS tersebut. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak kita bersih-bersih gitu, kerja bakti gotong royong, sama program kayak waktu hari itu kayak Iya, di Semansi juga hari Jumat kan? Biasanya kita ada jadwal lanjutan ke situ. Penerapan juga ya. Iya. Ini tuh ada satu pertanyaan yang bikin aku penasaran. Kira-kira kenapa sih gerakan sekolah sehat itu penting banget? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena kalau lingkungan sekolah kita sehat, otomatis anak-anaknya juga sehat. Kalau siswa sehat, belajar jadi fokus, semangat, dan prestasi tinggi. Selain itu, GSS juga bantu mengurangi risiko penyakit kayak anemia, gizi buruk, dan semangat dan stres berlebihan. Dan juga banyak juga kita harus kayak Jadi juga kalau misalnya bukan kecil kayak gitu kan, biasanya suka ada jentik tuh di bekas genangan yang ada di ember gitu. Itu dispenser juga iya gitu. Jadi biar mengurangi resiko demam berdarah juga kan. Apalagi kita soalnya dia daya rekan yang cukup baku. Nah, ini kan namanya gerakan sekolah sehat ya. Tapi ada caranya nggak kalau misalnya menerapkan GSS ini tapi di luar lingkungan sekolah? ada kayak bukan di sekolah aja, tapi di luar juga, kayak di rumah, di sekitar masyarakat. Terutama nih kalau di rumah kita kebiasaannya tuh ya kadang ada makan itu yang food. Nah, kita udah aja kayak makanan jenis seperti sayuran, buah-buahan, terus enggak minum juga harus cukup air putih, jangan kayak terus di lingkungan sekitarnya di masyarakat kita harus gotong royong kalau ada kegiatan kerja baktinya. Nah, terus sama saling mengetahui kan sering itu kayak botol plastik yang sering digunakan tuh. Nah, kita harus lebih ke efektif dulu bawa minuman dari rumah kayak botol bersih dari miring.
bisa juga gak sih jadi kayak misalkan ada orang ya orang itu ambil misalkan sampah plastik itu sudah ulang bisa ada kayak contohnya tuh menggunakan bioplastik. Nah jadi kita ada itu bisa Bisa juga itu jadi usaha. Nah, ya kayak misalnya dari resin gitu terus dijadikan dengan kunci atau jadi hiasan apa gitu. terus kayak botol-botol plastiknya tuh yang diisi sampah-sampah plastik bisa dijadikan kayak ekobrik Ya, ekobrik ya, di situ. ekobrik. Oh iya benar banget benar. Iya gitu. Itu menurut aku salah satu program yang bagus sih. Iya. Kalau fotonya itu kayak bisa masuk ke GSF juga nggak sih? Bisa. Kita juga gak perlu mulai uang kan ya. Nah, dari pembahasan tadi, kita tahu nih apa sih gerakan sekolah sehat itu bukan cuma tentang hidup sehat dan olahraga aja, tapi makan makanan yang bergizi, berpikir positif, berkegiatan aktif, dan peduli lingkungan juga itu termasuk GSS. Kalau misalnya kita sekolah di lingkungan yang sehat, kita itu bisa jadi nyaman banget belajarnya setiap hari. Terus kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil, seperti buang sampah pada tempatnya, membawa bekal makan sendiri, membawa tumbler minum sendiri, dan kita harus saling dukung. Kalau misalnya banyak tugas, stres gitu, kita harus saling dukung gitu. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode kita hari ini. Nantikan kami di episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.